Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, berjumpa lagi dengan channelnya Gangger, channel yang membahas tentang tutorial pertuangan ya lur ya. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan sedulur tentang masalah mesin serut yang hasilnya bergaris seperti ini lur. Ada garisnya ya lur ya, hasil penyerutan bergaris. Jadi ada beberapa faktor, yaitu yang pertama base plate yang miring, dan yang kedua pemasangan mata pisau serut yang miring ya lur ya, tidak rata, jadi hasilnya seperti ini, jadi bergaris. Atau mata pisau serutnya cara pengasahannya cekong ke dalam, bagian tengah cekong ke dalam lur. Jadi kalau masalah base plate yang miring udah saya share videonya, cara perbaikinya, dan saya akan memberikan bagaimana solusi tentang mengatasi mesin serut yang hasilnya bergaris lur. Jadi saya akan memberikan solusi utama, yaitu cara pengasahan bagian mata pisau serut lur. Jangan cekong ke dalam ya lur ya, salah. Ini harus menonjol ke atas. Jadi caranya seperti ini lur. Kalau base plate miring bisa terjadi juga hasil bergaris, dan cara pemasangan mata pisau serut miring juga bisa menjadi hasil serutan yang bergaris lur. Jadi kita langsung saja ke tutorial cara bagian inti ya lur ya, pengasahan mata pisau serut agar tidak bergaris kalau base plate sudah lurus semua. Oke, lanjut kita proses pengasahan lur. Yang pertama kita bongkar terlebih dahulu bagian baut-bautnya ya lur ya. Kita lepas semua, tapi lepas bagian tengah lur. Yang samping-samping nggak usah dilepas, karena ini penyetelan pabrikan sudah kita lepas. Cara penyetelan pabrikan kita ambil bagian pisau serutnya aja ya lur ya. Lanjut ke proses pengasahan lur. Jadi cara pengasahannya seperti ini. Kalau buat sedulur yang punya alat khusus buat ngasah supaya lurus, monggo silahkan dengan cara sedulur. Usahakan cara pengasahan mata pisau serut harus lurus ya lur ya, diluruskan. Kita bikin lurus terlebih dahulu. Ini cara untuk sedulur pemula yang masih kebingungan dalam masalah penyerutan bergaris ya lur ya. Kendalanya kita bikin solusi seperti ini lur. Kita luruskan terlebih dahulu mata pisau serutnya lur. Untuk kemiringan pengasahan kita bikin 45 derajat lur kemiringannya lur, biar agar nanti kalau kena paku tidak somplaknya jero ya lur ya. Kalau terlalu miring nanti kalau kena paku somplaknya jero lur, dalam malah jero. Usahakan tinggi mata pisau serut harus sama ya lur ya, sama rata, sama lebar, dan kemiringan juga sama. Jangan sebelah tinggi sebelah pendek, nanti hasil putaran mesin serutnya ngegeber lur, hasil serutan juga kurang halus. Ini seperti ini dulu. Oke sedulur, ini hasil asahan tadi ya lur ya, seperti ini. Ini kita bikin lurus buat sedulur pemula nih. Kita bikin lurus semua cara pengasahannya seperti ini. Jangan cekung tengah ya lur ya. Posisi tengahnya jangan cekung ke bawah. Terus kalau bisa agak mendukul ke atas, agak ya, yang tengahnya agak mendukul ke atas. Aduh, mendukul apa ya bahasa Indonesia, menonjol ke atas. Agak menonjol ke atas ya lur ya, menonjol ke atas ininya tengahnya. Kalau tidak bisa perkiraan menonjol ke atas, kita bikin lurus supaya benar-benar lurus lur. Lurus seperti ini ya, dua-duanya. Mata pisau serut juga harus sama tingginya seperti ini. Ini mengatasi masalah pada mesin serut yang bergaris ya lur ya. Ini solusi buat sedulur pemula nih yang masih kebingungan mengatasi
masalah hasil serutan bergaris di pinggirnya ya lur ya. Biasanya proses penyurutan ada garis. Jadi solusinya kita bikin asah lurus ya lur ya. Kita bikin lurus, lalu kita kikis bagian pojok-pojoknya lur. Kita kikis bagian pojok-pojoknya seperti ini. Kita kikis ya lur ya. Ini yang tadi lurus ya lur ya. Kita kikis bagian pojok-pojoknya seperti ini lur. Caranya lur, kita buang bagian pojok ujungnya sedikit aja ya lur ya. Jangan terlalu banyak, nanti buat manel daun pintu agak susah, hasilnya kurang bagus. Kita buang kikis pojok-pojoknya lur. Seperti ini caranya. Ini cara yang pertama seperti ini lur. Kita kikis bagian pojok-pojoknya lur ya. Kita buang sedikit. Kalau bisa mah ini khusus buat sedulur pemula seperti ini nih. Kalau yang belum bisa, cara pengasahan dalam posisi yang cekung ke atas tapi 0, berapa mili ya, kurang dari 1 mili usah. Kalau bisa cekung ke atas kurang dari 1 mili lur. Bagian ini pendek, bagian tengah mendukul ke atas. Mendukul, nongol ke atas ya lur ya. Aduh, mendukul apa bahasa apa, mendukul ya lur, menonjol ke atas bagian tengah. Ini cara yang pertama untuk khusus untuk tukang pemula nih. Kita bikin hilangin pojok-pojoknya seperti ini lur. Lanjut ke proses penyetelan mata pisau serutnya tuh lur. Ini yang sudah kita kikis ya lur ya. Tuh pojok-pojoknya tuh rada nengos ya. Buat sedulur pemula nih, khusus nih buat sedulur pemula yang masih belajar, yang masih kebingungan cara mengatasi mesin serut yang hasil pinggirnya bergaris. Nama ya lur ya. Lanjut ke proses penyetelan. Sebelum proses penyetelan, pastikan base plate sudah benar-benar lurus lur. Kita luruskan terlebih dahulu base plate-nya ya lur ya. Lanjut, caranya seperti ini dulur. Kita menggunakan siku aja ya lur ya, nyetelnya ya lur. Kanggo siku ke nyetel ya. Cara nyetelnya seperti ini, jangan langsung dikencengin, tekan seperti ini tuh ya. Kita tekan seperti ini supaya rata. Lalu kita kencengi baut di bagian tengah terlebih dahulu loh, secara perlahan. Bagian tengah, pinggir, dan juga pinggir seperti ini.
Jadi masalah yang pertama adalah masalahnya ada di mata pisau serut ya lur ya. Kalau tatakannya sudah lempeng tapi hasilnya tetap bergaris, berarti cara pengasahan mesin serutnya, atau bisa juga mesin serut baru terus belum disetting, mata pisaunya langsung dipakai, hasilnya tadinya benar, lama kelamaan karena sering dipakai bagian tengahnya sering terkena kayu jadi tumpul dan pinggir-pinggirnya nggak terkena kayu. Jadi yang mempan sebelah pinggir-pinggirnya aja ya lur ya, mempan apa yang apa sih, ini seperti ini cara settingnya lur. Cara settingnya seperti ini ya dulur ya. Kita ratakan semua base plate-nya, kita sama ratakan, lalu kita menggunakan siku seperti ini. Cara penyetelan mata pisau serutnya, kalau sudah rata semua kita kencengin. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan hasil penyerutan bergaris. Bisa jadi penyetelan mata pisau miring, dan juga cara pengasahan yang salah, cekong bagian tengah, bagian dalam ya, cekong ke dalam ya lur ya, bagian tengah, dan juga base plate depan yang miring. Kita bikin cara seperti ini, semoga bisa dipahami dan dimengerti sedulur. Oke, lanjut kita tes ya lur ya, ke kayu lur. Oke sedulur, hasilnya seperti ini, sangat rata dan juga tidak ada garis-garisnya lagi lur. Hasilnya rata, jos, tidak ada garis. Semoga video-video saya bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi buat sedulur semua. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak dimengerti buat sedulur semua, maklum ngomong bahasa Indonesianya kurang lancar lur. Pokoknya mah jangan lupa di subscribe dan juga di share lur. Salam seduluran, selawase.